Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyanjang Solehadin. Saya dari Dapil 4. Saya alhamdulillah diamanahkan dan ditakdirkan di nomor urut 6 dan saya siap untuk menerima tantangan challenge politik talent. Pilihan dan alokasi kursi Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Dalam rangkaian program Challenge Politik Talent yang didesain Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dalam rangka jurnalis kawal pemilu. Kali ini kita berada di segmen Kenali Calegmu. Saya ingin mengajak Anda untuk mengenali lebih detail, lebih jauh terkait kehadiran talenta politik yang bergabung di Partai Keadilan Sejahtera. Siapakah, dari dapil manakah? Kita jumpai saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, caleg muda ini Pak. Alhamdulillah. Lebih dulu biar jelas, biar pemirsa tahu, Anda perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyanjang Solehadin. Saya dari Dapil 4 nomor 6 dan saya backgroundnya adalah seorang aktivis pergerakan. Oke. Saya terlibat di beberapa organisasi. Dulu saya juga menjabat sebagai presiden mahasiswa di BEM di Jakarta, terus di HMI juga, dan sekarang juga menjadi pengurus di DPP KNPI di Jakarta. Ya, diberikan nomor takdir dari Allah itu dikasih nomor 6. Nomor keberuntungan. Nomor keberuntungan. Kenapa tidak nomor 1? Betul. Harapannya sih seperti itu. Oke. Tetapi kan kita ada mekanisme yang harus dijalankan, dan memang partai juga ada beberapa kriteria yang standar lah gitu ya, penilaian. Tapi soalnya tidak masalah karena sekarang kan sistem terbuka. Siapa yang bekerja akan menuai hasil. Betul. Apa saja yang sudah dilakukan di lapangan tadi? Alhamdulillah saya kemarin sudah memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Saya memberikan fasilitas lapang sepak bola untuk masyarakat Kecamatan Pasirwangi umumnya, khususnya untuk masyarakat desa di Sinajaya. Gitu. Dahsyat, Anda padahal belum jadi anggota dewan kan? Iya. Bagaimana kemudian Anda mensiasati agar aspirasi mereka sudah mulai terwujud walaupun Anda hanya seorang aktivis pergerakan? Iya, sekarang ini yang harus dibuktikan oleh calon-calon anggota dewan itu adalah bukti, bukan omong kosong gitu kan, bukan janji. Dan saya berikan untuk kepentingan masyarakat, dan kita adalah tujuannya nyata untuk mengabdi. Selama itu digunakan untuk kepentingan masyarakat nggak ada masalah, karena penilaian kita adalah nilai ibadahnya. Kemudian isu apa yang mau Anda bawa ke parlemen nanti ketika memang mempertemukan Anda dengan takdirnya di DPR? Saya sudah menyiapkan mulai dari visi dan misi bahwa orientasi yang akan nanti saya bangun adalah membangun sumber daya manusia sesuai dengan keahlian saya. Saya adalah seorang asesor di BNSP. Bagaimana generasi muda ini harus siap menghadapi dunia tantangan kerja. Nah, inilah yang akan kita perjuangkan. Bagaimana mereka itu punya kompetensi, keahlian, sehingga tidak susah untuk mencari pekerjaan. Karena Garut ini masih terbatas lapangan pekerjaan. Masih terbatas ya. Dan memang masih banyak angkatan sekolah yang menganggur ya. Iya, anak-anak SMA, SMK gitu ya, mereka harus punya bekal. Menurut Anda, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh generasi bangsa ini, terutama untuk Kabupaten Garut sesuai dengan sosiokultur yang ada? Kompetensi keahlian yang mengikuti dengan kebutuhan hari ini gitu ya. Ya, seperti pertama keahlian di komputer, keahlian di bahasa Inggris, terus juga kalau di wilayah dapil saya itu di Pasirwangi gitu ya, generasi muda itu harus punya keahlian di bidang-bidang teknik, mengelas, terus juga di bidang keahlian yang memang itu dibutuhkan hari ini gitu. Kenapa Pasirwangi? Kenapa potensinya seperti itu? Pasirwangi ini punya sumber daya alam luar biasa. Kita punya geotermal. Geotermal ini sebagai objek vital nasional, tetapi pemerintah Garut ini yang harus konsen juga gitu ya. Kita belum ada aturannya loh, peraturan daerah atau apa ya yang mengatur tentang panas bumi dan geotermal ini. Ada skill ya harusnya. Harus. Karena kan kita kan sekarang ini aturan pemerintah kan kembali kepada daerah gitu ya. Bagaimana daerah ini bisa menggali potensi-potensi yang ada sehingga meningkatkan sumber daya ekonomi gitu. Ya sekarang dengan adanya industri ini seharusnya menyerap tenaga kerja. Dan itu yang akan Anda bawa nanti ke parlemen. Akan saya perjuangkan karena Pasirwangi ini menghasilkan devisa yang begitu besar. Negara untuk komunikasi politik dengan basis konstituen Anda, dan bagaimana juga agar mereka yakin menyalurkan pilihannya kepada Anda dan PKS.
Sebagai putra di dapil 4 gitu ya, tentu kita harus merangkul bahwa perubahan ini harus dari semua elemen gitu ya. Bagaimana kita menentukan wakil rakyat yang berkualitas. Karena tanpa itu saya kurang yakin gitu ya akan ada perubahan gitu aja sih. Jadi masyarakat ya sekarang kan yang berkembang ini memang metode-metode lama gitu ya, yang saya rasa sangat merugikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi sekarang masyarakat harus cerdas menentukan bagaimana pemilih-pemilih kualitas-kualitasnya ini adalah Yang dipilih ini ada orang-orang yang bisa mewakili dan bisa berjuang untuk kepentingan rakyat gitu. Bahwa saya siap untuk berjuang dan mengabdi. Anda menerima tantangan ini? Oh, sangat siap kita menerima tantangan ini, dan ini yang harus dijalankan oleh setiap perhelatan politik gitu ya, supaya masyarakat ini tahu bagaimana kualitas dan kualitas anggota dewan itu. Baik pemirsa Challenge Politik Talent, itulah perbincangan singkat saya dengan talenta politik yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Garut dan akan ikut dalam kontestasi di 2024 mendatang. Jangan kemana-mana, saya akan menghadirkan banyak talenta politik dari lintas partai politik. Tetap di Challenge Politik Talent.